Shalom saudara, damai sukacita Allah bersama kita semua. Sejak Tuhan Allah memberikan hukum Taurat kepada Musa, Allah melarang keras umat Israel untuk meminta pertolongan kepada arwah orang mati, sebab hal ini merupakan kekejian bagi Allah. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka, dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Ada dalam Imamat 19 ayat 31a. Dalam bagian lain firman Tuhan mengatakan, mereka sudah mati tidak akan hidup pula, sudah menjadi arwah tidak akan bangkit pula. Ini ada dalam Yesaya 26 ayat 14a. Kitab 1 Samuel 28 mengisahkan bagaimana Raja Saul telah melanggar perintah Tuhan dengan mencari seseorang yang dapat memanggil arwah orang mati. Meskipun yang dipanggil adalah Samuel yang telah meninggal, namun yang keluar adalah roh jahat, roh iblis yang menyerupai Samuel. Nah, mari kita dengar penjelasan tentang pemanggilan arwah yang sering dilakukan oleh ritual-ritual okultisme. Nah, makanya orang yang belajar ilmu gaib, kalau berhasil terjun bebas masuk neraka. Kalau tidak berhasil, edan dulu baru masuk neraka. Siapa yang mau daftar? Jadi hari ini kita akan bahas tentang basic dasar tentang okultisme. Basic dasar okultisme itu adalah pemanggilan arwah. Apa saudara? Pemanggilan arwah. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pemanggilan arwah. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab 1 Samuel pasal 28. Kitab 1 Samuel pasal 28. Ayat 9 sampai dengan ke-20. Tetapi perempuan itu menjawabnya, tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul, bahwa ia telah melenyapkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku? Lalu bersumpahlah Saul kepada Tuhan, katanya, demi Tuhan yang hidup, tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini. Sesudah itu bertanyalah perempuan itu, siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu? Jawabnya, panggillah Samuel supaya muncul kepadaku. Ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriaklah ia dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul demikian, mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul. Maka berbicaralah raja kepadanya, janganlah takut, tetapi apakah yang kau lihat? Perempuan itu menjawab Saul, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu, bagaimana rupanya? Jawabnya, ada seorang tua muncul berselubungkan jubah. Maka taulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul, mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul? Kata Saul, aku sangat dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku dan Allah telah undur daripadaku. Ia tidak menjawab aku lagi, baik dengan perantaraan nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau, supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus kuperbuat. Lalu berbicaralah Samuel, mengapa engkau bertanya kepadaku, padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu? Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya dengan perantaraanku, yakni Tuhan telah mengoyakkan kerajaan dari tanganmu dan telah memberikannya kepada orang lain, kepada Daud. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya yang bernyala-nyala itu atas Amalek, itulah sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu pada hari ini.
Juga orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin, dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan Daku. Juga tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Pada saat itu juga rebahlah Saul memanjang ke tanah, sebab ia sangat ketakutan oleh karena perkataan Samuel itu. Juga tidak ada lagi kekuatannya, karena sehari semalam itu ia tidak makan apa-apa. Satu perbuatan yang salah dan fatal dalam diri Saul. Waktu Tuhan tidak menjawab melalui nabi, waktu Tuhan tidak menjawab melalui mimpi maupun penglihatan, maka Saul mengambil jalan pintas, jalan sesat, yaitu untuk memanggil arwah Samuel. Yang jadi pertanyaan, apakah itu arwah Samuel? Perlu sudah tahu tentang pemanggilan arwah itu sudah ada sejak zaman sebelum Abraham. Kenapa ada pemanggilan arwah dan penghormatan arwah? Pertama, dipercaya ada kehidupan setelah kematian. Apa saudara? Apa saudara? Ada kehidupan setelah apa? Kematian. Yang kedua, dipercaya arwah orang yang sudah meninggal, tahu masa lalu dan masa yang akan datang, yang disebut namanya roh peramal. Makanya peramal itu menggunakan arwah orang mati. Karena dipercaya tahu masa lalu dan masa yang akan datang. Dan yang ketiga, dipercaya arwah orang yang sudah meninggal, terutama orang suci atau sakti, bisa menjadi pengantara Allah dan manusia. Antara dewa dan manusia. Maka ada namanya itu penghormatan arwah leluhur. Nah, makanya ada orang ke kuburan, sembahyang di kuburan. Dipercaya apa? Supaya doa-doanya dihantarkan ke arwah orang yang sudah meninggal ini untuk dihantarkan kepada Yang Maha Kuasa. Dan sampai sekarang kepercayaan itu masih ada. Betul? Betul? Karena apa? Dipercaya arwah orang yang sudah meninggal yang dianggap sakti atau suci bisa menjadi pengantara antara Allah dan manusia, antara dewa dan manusia. Dan yang keempat, dipercaya arwah orang yang sudah meninggal punya kemampuan kekuatan supranatural. Dan yang kelima, ini yang paling parah. Dipercaya arwah orang yang sudah meninggal lebih jujur daripada orang hidup. Makanya kalau orang mimpi ketemu kakek yang sudah mati. Saya di sana ndak ada mobil, perlu mobil dan uang. Nah, kamu tak kasih nomor, togel. Besok keluar nomornya 75. Bangun dari tidur langsung kasih mobil-mobilan, uang-uangan. Belikan nomor 75. Sekalipun nanti nomor itu belum tidak keluar, mimpi lagi dibeliin. Betul? Yang ketawa pelaku. Nah, karena dipercaya orang yang sudah meninggal lebih jujur daripada orang hidup. Walaupun dulunya kakeknya tukang tipu. Nah, jadi pertanyaan, apakah ada hubungan antara orang mati dan orang hidup? Nah, dalam ilmu kebatinan sebelum saya bertobat, ada istilah bahwa di dalam diri manusia ada namanya saudara kembar. Nah, apa yang disebut saudara kembar? Kalau dalam ilmu kebatinan disebut sedulur papat limo panjer. Dan kalau dipercaya juga, kalau orang kebatinan, makanya kalau bayi baru lahir, langsung dikasih benda penerang, minyak teplok, dan kembang staman. Supaya kembaran sang jabang bayi menyertai, melindungi, bahkan menolong. Yang jadi pertanyaan, apakah ada saudara kembar manusia? Dan yang kedua, apakah ada komunikasi antara orang mati dan orang hidup? Nah, sebelum saya bertobat, saya melajari ilmu meraga sukma. Roh keluar dari tubuh, sehingga saya tahu tentang dimensi itu. Nah, sekarang akan saya bahas apakah ada komunikasi antara orang hidup dan orang mati. Saya minta untuk contoh. Bapak ini ke sini, Pak. Ini Pak siapa nih? Contoh aja.
untuk jadi setannya. Nah, saya minta yang baju putih sini, Pak. Nah, saya itu kan sesuai contoh. Nah, ini namanya setan gundul. Contoh aja. Nah, ini jadi malaikatnya. Yang jadi malaikat senang sekali, yang jadi setan gini. Nah, saya minta Bapak ini ke sini, Pak. Ini, sini. Jadi saya beritahu tentang pemahaman pemanggilan arwah. Nah, ini contoh aja. Saya kasih nama bejo. Tahu enggak arti bejo? Selalu beruntung. Hoki lah. Hoki. Nah, sebelum sebesar ini, pasti dia pernah menjadi seorang bayi. Betul? Sekarang gini. Oe. Nah, kan enggak mungkin langsung ngomong haleluya, bubar ada. Langsung di sini ada setan. Kenapa ada setan? Alkitab berkata, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mengelilingi kita. Jelas? Nah, di sini ada malaikat. Haleluya. Kenapa ada malaikat? Alkitab berkata, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kita. Karena orang tuanya orang Kristen. Waktu usia 1 tahun, setan ini membentuk dirinya 1 tahun. Tapi malaikat tidak berubah bentuk. Usia 17 tahun, setan ini membentuk dirinya 17 tahun. Tapi malaikat tidak berubah bentuk. Usia 18 tahun dia murtad menyangkal Tuhan. Malaikat pulang. Dia belajar ilmu gaib, ilmu kebatinan. Bertapa gini. Pertama kali dia akan melihat roh adalah ini. Yang gini ngadep sini, yang wujudnya sama seperti dia. Makanya kalau orang bertapa, langkah awalnya dia adalah melihat dirinya sendiri. Makanya kalau yang tahu bahasa saya ini adalah orang kebatinan. Yang bergaul ilmu gaib. Pertama kali dia lihat adalah dirinya sendiri. Dan roh ini pula yang pertama kali masuk. Untuk menghubungkan roh-roh yang lain. Usia 70 tahun mati. Sekarang mati. Innalillahi. Karena tidak dalam Tuhan, contoh aja. Karena tidak dalam Tuhan, langsung ke dunia orang mati. Detik itu juga dunia arwah. Terpisah di antara orang hidup. Tetapi yang di kuburan adalah ini. Yang wujudnya sama dengan ini. Baik suara, cara bicara, hobi, semua sama. Kenapa? Karena roh ini mendampingi sejak lahir. Dan roh ini pula yang menghantui anak cucunya ini. Makanya orang kalau mimpi ketemu orang yang sudah mati, semua pasti sama. Karena roh inilah yang mendatangi anak cucunya ini. Makasih. Nah, dalam dunia gaib, ini tentang dunia gaib, bahwa di alam nyata ada namanya alam gaib. Arti gaib itu adalah rahasia misteri. Dunia gaib berbeda dengan dunia nyata. Dunia nyata dengan dunia gaib itu tidak berbenturan tetapi tidak menyatu. Nah, dulu sebelum saya bertobat, dunia gaib disebut bayangan dari bumi. Apa saudara? Nah, dan di situ ada perbedaan, kalau di sini siang, di alam gaib malam. Kalau di sini malam, di alam gaib siang. Makanya dukun itu semua praktek malam hari. Karena di alam gaibnya siang.
Nah, jam 12 siang, malam berarti jam 12 siang. Dan alam gaib yang ada di Indonesia berbeda dengan alam gaib di Amerika. Karena beda teritorial dan waktu. Makanya setan Indonesia sama setan Amerika beda tempat. Beda budaya, beda kepercayaan. Nah, makanya sehebat ilmu apapun yang ada di Kalimantan, begitu nyebrang laut, masuk ke wilayah Jawa, itu langsung kekuatan berkurang 90%. Karena setan Kalimantan mau masuk Jawa harus ada izin mutasi. Namanya apa? Teritorial. Makanya sejago apapun orang punya ilmu hebat ada di Kalimantan, masuk ke Jawa, berkurang langsung. Nah, itu langsung tinggal 10%. Apalagi kalau keluar negeri, perlu paspor. Itu kekuatan tinggal 5%, bahkan 3%. Maka kalau seorang dukun pindah lokasi, harus ada namanya ritual ucapan untuk kulonwun, permisi dulu ke daerah setempat. Itu hanya bisa langsung turun 90% atau tinggal 5%. Bahkan 10%. Jelas? Nah, dunia gaib yang ada di Indonesia berbeda dengan di Amerika karena beda budaya. Nah, alam gaib itu seperti apa? Nah, alam gaib itu seperti ini. Pertama ada disebut namanya alam bayangan. Apa saudara? Nah, itu seperti awan hitam. Di situ akan ketemu raja-raja, jenderal-jenderal, termasuk panglima-panglima zaman dahulu. Yang disebut alam bayangan itu adalah alam tipuan. Makanya kalau ada orang bertapa, dia ketemu yang namanya Presiden Soekarno, Gajah Mada, Hayam Wuruk. Itu ada di alam bayangan. Tapi itu ingat, hanya roh setan yang menyamar. Roh-roh yang mendampingi orang-orang itu sejak lahir. Ini disebut namanya alam bayangan, alam tipuan namanya. Nah, banyak orang itu ada di alam tipuan ini. Nah, setelah itu alam gaib yang sebenarnya. Nah, alam gaib yang sebenarnya itu seperti lautan kaca. Seluruh dunia bisa dilihat. Makanya sebenarnya tentang alam gaib di Alkitab itu ada. Waktu Yesus dicobai, iblis menunjukkan kerajaannya. Yesus ada di satu tempat, melihat seluruh dunia. Itu alam gaib yang sebenarnya. Itu lautan kaca. Nah, orang yang tidak percaya Tuhan, kalau kehilangan mobil, minta tolong ke dukun dan ketangkep. Lewat mana? Ini lautan kaca ini. Seluruh dunia bisa tapi dukunnya sendiri kehilangan mobil, lapor polisi. Kenapa? Karena setan tidak pernah memberi manusia gratis. Itu ada harga yang harus dibayar. Bangkrut, miskin seumur hidup. Makanya dukun itu tidak akan menggunakan ilmunya sendiri. Orang yang tidak percaya Tuhan, kalau sakit pergi ke dukun. Dukun sakit pergi ke dokter. Itu ada rahasianya. Nanti lain waktu saya bahas. Nah, itu loh kalau mau laris toko, pergi ke dukun ini, suhu ini, ke kuburan keramat ini. Kenapa tidak naik pangkat sendiri, tidak kaya sendiri? Karena ada risiko, harga yang harus dibayar. Saya mau tanya, siapa yang percaya setan bisa memberkati? Angkat tangan. Tinggi-tinggi. Siapa yang tidak percaya setan memberkati? Angkat tangan. Siapa yang tidak percaya setan bisa berkati? Angkat tangan. Nah, yang ketiga, yang bingung angkat tangan.
Ini saya kasih sekilas. Sama-sama minta ke dukun, sama-sama minta ke setan, kayanya beda-beda. Ada yang tetap miskin sekalipun minta. Ada yang kaya, ada yang tetap miskin sekalipun minta. Ini rahasianya. Sebelum saya bertobat, ada hukum namanya keadilan yang maha kuasa. Orang baik, orang jahat, orang beragama, tidak beragama, ateis atau bukan. Semua bisa merasakan cahaya matahari. Betul? Betul? Siapa yang setuju angkat tangan? Demikian karena keadilan yang maha kuasa. Bahwa manusia di bawah kolong langit ini diberinya berkat rezekinya masing-masing. Namanya mangkok piringnya, takarannya masing-masing. Buktinya ada pendeta yang kaya raya, makan begini. Tapi ada juga pendeta miskin, makan begini. Sama-sama pendeta, rezeki beda, sama-sama doanya, betul? Tidak usah banyak-banyak. Preman aja, ada preman kelas nasional dan preman kelas terminal, betul? 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 Kita punya anak 3, kayanya beda-beda, ada yang miskin, ada yang kaya, betul? Betul? Ada orang Kristen kaya, ada orang Kristen miskin. Ada Hindu-Buddha Islam yang kaya, ada Hindu-Buddha Islam yang miskin. Karena keadilan yang maha kuasa. Manusia di bawah kolong langit ini diberinya rezekinya masing-masing. Hanya bedanya kalau kita percaya Yesus dijamin masuk surga. Dan kalau kita setia ditambahi berkat itu. Tapi untuk hoki, keberuntungan, udah diberinya masing-masing. Maka hukum tabur tua itu berlaku bagi semua umat manusia. Nah, apa yang membedakan Tuhan dan setan? Ada. Setan bukan pencipta. Tuhan adalah pencipta. Arti pencipta itu adalah yang tidak ada menjadi ada. Setan itu tidak bisa mencipta, itu bedanya. Nah, orang kalau minta kekayaan sama setan diambil dari mana? Rezeki anak cucunya. Kalau hoki anak cucunya itu besar, orang tuanya kerja apapun berhasil. Tapi setelah orang tuanya mati, anak cucu ini kerja apapun gagal, bangkrut, habis. Kenapa? Karena rezekinya sudah diambil duluan sama orang tuanya. Maka Alkitab berkata setan itu pencuri. Jelas? Jelas? Nah, kalau anak cucunya itu tukang ojek, tukang becak, sekalipun minta ke setan tetap becak. Karena tergantung rezeki hoki anak cucu. Jelas? 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 Dan kutukannya ada. Tidak bisa menikmati kekayaan itu. Nah, coba Bapak ini berdiri, Pak. Anda dikasih kaya, hari ini kaya. Berapa tahun kemudian terkena kutukannya. Tidak bisa menikmati kekayaan. Stroke, sakit gula. Nah, setelah itu anak edan, anak gila. Istri dibawa ke neraka. Tapi kaya, mati ke neraka. Mau? Nah, pikir dulu. Dan itu pun ingat, setan bukan pencipta. Nah, makanya orang kalau minta kekayaan setan, ingat saudara, tidak bisa menikmati. Dan yang kedua, rezekinya itu bukan dari setan, diambil anak cucu. Setelah orang tuanya mati, selesai ini. Nah, kenapa dukun tidak minta sendiri? Dia tahu rezeki anak cucunya bokek. Sekalipun minta tetap bokek. Nggak bisa. Kalau setan itu bisa berkati, enggak ada dukun praktek, tahu enggak? Minta kaya sendiri-sendiri, betul? Kenapa? Karena tahu rahasia ini. Jadi kalau saudara mimpi ketemu kakek nenekmu, orang tuamu yang sudah meninggal, itu bukan arwah mereka. Itu ada di namanya alam bayangan. Jelas? Alam apa, saudara? Alam bayangan. Nah, Pak, bagaimana tentang kitab Samuel ini? Ini banyak perdebatan di sini. Yang bisa menjawab ayat ini adalah bekas dukun. Karena yang praktek. Nah,
Sekarang saya jelasin apakah ini arwah Samuel atau bukan. Pertama, roh itu dipanggil. Dalam konteks perdukunan, suatu roh bisa dipanggil, pangkatnya lebih rendah dari sang pemanggil. Presiden panggil menteri, karena presiden lebih tinggi dari menteri. Menteri panggil presiden, menterinya dipecat, betul? Nah, nabi sama dukun, pangkatnya tinggi mana? Nabi. Kenapa roh ini bisa dipanggil? Berarti kan di bawah dukun, betul? Betul? Kedua, muncul dari dalam bumi. Sesuatu yang ilahi muncul dari atas. Elia dan Musa. Waktu Yesus menampakkan diri kemuliaannya. Datang dari atas. Roh ini muncul dari dalam bumi. Ketiga, konteks ilahi. Konteks ilahi ini bukan konteksnya Saul penyembah Yehova, Allah yang hidup. Tapi konteks seorang dukun, Saul sendiri tidak lihat. Dalam pemanggilan arwah, kesurupan, blek, bangun. Suaranya persis gini-gini. Yang lihat itu dukunnya. Pasiennya hanya mendengar suaranya, apa yang disampaikan dukun, namanya mediator. Kok tahu Pak Daud, praktek. Saul sendiri tidak lihat. Arti konteks ilahi di sini, konteksnya seorang dukun. Dewa Dewi. Jelas? Yang keempat, nubuatnya tidak terjadi. Saul, engkau dan anak-anakmu bersama aku besok mati. Arti besok ini betul-betul besok, bukannya besok Indonesia. Kalau kita janji sama orang Indonesia jelas, tahun, tanggal jelas. Kenapa? Tahun depan pun masih besok, betul? 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 Apalagi waktu jadwal bayar utang, betul enggak? Hati-hati itu. Arti besok betul-betul besok. Ingat, tidak semua keluarga Saul mati. Pertama, Isiboset, anak kandung Saul, tidak mati dalam pertempuran. Menggantikan Saul menjadi raja sementara. Walaupun akhirnya dibunuh oleh pengawalnya sendiri. Tapi tidak mati besoknya, enggak. Kedua, Mephiboset, cucu Saul, anak Yonatan, masih hidup. Jadi tidak semua keluarga Saul mati di hari pertempuran itu. Berarti nubuatnya tidak terjadi. Karena engkau bersama anak-anakmu besok mati, kan gitu dah. Tidak semua keluarga Saul mati. Yang kelima, dari buahnya lah kamu akan tahu. Buahnya Saul bunuh diri. Dinasti Saul hancur selesai. Kena kutukan itu. Nah, orang yang memanggil arwah orang mati akan terkena namanya kutuk alam kubur. Apa kutuk alam kubur? Akan terjadi banyak musibah bencana dan kemiskinan. Namanya kutuk alam kubur. Indonesia ini harusnya menjadi negara kaya di dunia nomor berapa? Bayangin, tongkat dilempar jadi pohon. Karena tongkatnya dari pohon singkong. Betul? Betul? Lempar pohon singkong. Nah, emas ada, batu bara ada, uranium aja ada. Hutan kaya, hasil laut melimpah. Tapi Indonesia jadi negara miskin nomor berapa di dunia, utangnya banyak. Kenapa? Karena banyak para pemimpinnya memanggil arwah orang mati. Pemanggilan dan komunikasi dengan arwah untuk minta petunjuk. Maka Indonesia ini dilingkupi kutukan, namanya kutuk alam kubur. Kalimantan ini harusnya kaya raya. Tapi banyak penduduk Kalimantan yang masih terlibat pemanggilan arwah. Langit menjadi tembaga, tanah menjadi besi. Namanya kutuk alam kubur. Di mana akan banyak musibah dan bencana dan perceraian. Maka saya percaya angka perceraian di Kalimantan banyak. Perzinahan.
Kenapa, saudara? Kutuk alam kubur. Mencengkeram. Jelas? Jelas? Pak, bolehkah kita orang Kristen di kuburan? Kalau hanya tabur bunga, ziarah itu boleh. Yang tidak boleh itu meminta. Kedua, memanggil. Ketiga, berkomunikasi. Itu terkena kutuk alam kubur. Pak, kalau ziarah apa harus pakai bunga? Tidak harus. Tapi kelihatan pelitnya sih, betul enggak? Enggak ada urusan sebenarnya. Jelas, saudara? Yang tidak boleh apa? Pak, bolehkah mendoain orang mati? Tidak boleh. Itu kurang kerjaan. Udah putus, udah selesai. Jelas, saudara? Jadi yang enggak boleh itu memanggil. Apa, saudara? Meminta petunjuk. Jadi kalau sudah mimpi ketemu orang yang sudah mati sering ketemu itu, berarti masih ada kutuk alam kubur yang mengikat. Harus diputuskan. Jelas? Namanya kutuk apa? Alam kubur. Nah, jadi Indonesia itu terkena kutukan itu. Harus diputuskan. Perhatiin. Di Indonesia ini banyak sekali bencana. Betul? Betul? Banyak apa? Musibah. Harus diputuskan dalam nama Yesus. Jadi kalau kita mendoain orang mati tidak boleh. Nah kan ada minta dipoto kakeknya. Kek, cucu minta pandai ya kek. Gimana mau ngasih pandai? Wong kakeknya JSD enggak lulus. Jelas? Jelas? Ini harus diputuskan dalam nama Yesus. Jadi tidak ada 7 harian, 40 harian, 1000 harian. Tidak ada. Begitu orang itu mati waktu hembusan nafas terakhir, itu langsung terputus di antara orang hidup. Langsung ke dunia orang mati, dunia arwah. Nah kalau kita mati dalam Tuhan, ada di mana? Langsung ke Firdaus. Untuk menunggu hari pembagian mahkota. Kalau di dunia orang mati menunggu hari penghakiman. Saya mau tanya, siapa yang percaya Yesus yakin masuk surga? Angkat tangan. Saya mau tanya, siapa yang ingin ke surga? Angkat tangan. Banyak orang ingin ke surga, disuruh duluan gak mau. Betul? Betul? Siapa yang mau duluan? Angkat tangan. Bagaimana cara putuskan kutuk keluarga yang menghambat berkat? Itu harus namanya pembatalan perjanjian. Apa saudara? Nah, cara membatalkan perjanjian itu saya semua. Di dalam nama Yesus, segala perjanjian setan atas hidupku, keluargaku, masa depanku, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Mengapa Allah melarang umatnya memanggil arwah orang mati? Yang pertama, orang yang sudah mati tidak akan hidup lagi. Sudah menjadi arwah tidak akan bangkit pula. Yang kedua, yang muncul dalam pemanggilan arwah bukanlah orang yang bersangkutan, melainkan roh jahat atau roh iblis yang sangat menyesatkan. Dan yang ketiga, perbuatan ini mendatangkan murka dan hukuman Allah. Di antaramu janganlah didapati seorang yang bertanya pada arwah atau meminta petunjuk kepada orang mati, karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Dalam kitab Ulangan 18 ayat 10 sampai dengan 12. Dan dalam kitab Wahyu dikatakan penyembah-penyembah berhala akan mendapat bagian mereka di dalam lautan bernyala-nyala oleh api belerang. Wahyu 21 ayat 8. Tuhan Yesus memberkati kita semua.